Sebuah game VR populer yang menyapu dunia. Beberapa orang menemukan bahwa mereka dapat memasuki game melalui cara lain. Dapatkah mereka membawa keterampilan yang diperoleh dalam game kembali ke kehidupan nyata? Ini kelanjutan dari part sebelumnya. Di episode sebelumnya, Tian pergi ke menara hantu untuk menaikkan levelnya. Shin pun lalu diperlihatkan Tian yang keluar dari menara hantu. Lalu Tian menerima banyak notifikasi dari teman-temannya. Tian dalam hatinya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tian lalu bertanya kepada Lau Lau. Apa yang terjadi? Tanya Tian kepada Lau Lau. Lau Lau lalu menjawab pertanyaan dari Tian dan berkata, Tian, kenapa kamu terlambat online? Kemarin kamu berjanji akan membuatkan gargoyle untukku. Tian pun lalu bertanya, gargoyle? Lau Lau lalu menyuruh Tian untuk datang menemuinya. Lau Lau berkata, cepatlah, pergi ke kuil tukang. Sekarang material sudah kusiapkan untukmu, jawab Lau Lau. Tian yang melihat itu dalam hatinya berkata, kenapa Guild Bintang begitu terobsesi dengan gargoyle? Tian lalu dalam hatinya berkata lagi, lupakanlah, Lau Lau telah banyak membantuku, dan bukanlah masalah besar untuk membantunya. Shin pun lalu berpindah ke Tian yang sudah sampai dan menemui Lau Lau. Saat Tian sudah sampai di sana, Lau Lau lalu menarik tangan Tian. Tian lalu bertanya, Lau Lau, mengapa guildmu menginginkan gargoyle yang begitu banyak? Tanya Tian. Anjir, tangan Tian mengenai aset dari Lau Lau. Anjir, cuk tangannya. Lau Lau lalu menjawabnya dengan berkata, guild kita sedang persiapan terobosan debut dengan dungeon level 60. Lau Lau berkata lagi, jika kamu berhasil, kamu akan menjadi terkenal di file shop. Dan juga akan bagus untuk meningkatkan kekuatanmu dengan poin satu lagi. Sesampainya di sana, Lau Lau lalu menunjukkan material yang sudah dipersiapkannya. Lau Lau lalu berkata, ini dia 100 material, kamu bisa menggunakan semuanya. Setelah itu, Tian pun lalu duduk, dan Lau Lau yang melihat itu pun lalu bertanya, apa yang terjadi? Tanya Lau Lau. Tian yang mendengar itu dari Lau Lau lalu berkata, Lau Lau, kenapa kamu tidak pergi keluar saja? Melihatku seperti ini, aku merasa terganggu, ini akan mempengaruhi keberhasilannya. Lau Lau yang mendengar itu pun lalu berkata, baiklah, aku akan menunggu di balik pintu, panggillah aku setelah kamu selesai membuatnya. Tian dalam hatinya berkata, dalam pemurnian terakhir selain mengendalikan formasi, aku juga diam-diam menggunakan sedikit pemikiran untuk meningkatkan tingkat keberhasilan boneka alkemia. Tian pun lalu berkata lagi, kali ini aku satu-satunya, aku bisa menggunakan 108 pemikiran untuk melihat hasilnya. Setelah itu, Tian pun lalu memulai ritualnya. Saat Tian melakukan ritual itu, tubuhnya Tian diselimuti oleh cahaya. Tian dalam hatinya berkata, menggunakan 108 pemikiran, formasi alkemia bekerja belasan kali lebih ringan dibandingkan dengan terakhir kalinya. Lalu diperlihatkan Lau Lau yang sedang mondar-mandir menunggu Tian. Tian pun lalu keluar, dan Lau Lau pun lalu bertanya, Tian, bagaimana keadaannya sekarang? Tian pun lalu menjawabnya dengan berkata, sukses, tapi hanya 20 porsi. Lau Lau yang mendengar itu berkata, sebuah gargoyle hanya dengan 20 salinan membuat 100 salinan dengan material. Rating kesuksesan itu hanya 20%. Itu terlalu tinggi. Tian pun lalu berkata lagi, tersisa lebih dari 70 material. Jadi kita akan melanjutkan ini besok. Dan jika kamu hampir tidak bisa melanjutkannya, tingkat kesuksesannya akan menjadi sangat rendah. Lau Lau yang mendengar itu lalu berkata, apa maksudmu? Kamu hanya menggunakan kurang dari 30 material untuk melatih 20 gargoyle? Tian pun lalu menjawabnya dengan berkata, yap benar, jika terlalu banyak menggunakan material untuk memaksa produksinya, maka tingkat kesuksesannya akan sangatlah rendah. Lau Lau pun lalu berkata, tidak, tingkat kesuksesan 70 ke 80%, bukankah kamu sangat luar biasa? Lau Lau pun lalu berkata lagi, bukannya kamu bilang cuma 40-50% saja tingkat kesuksesannya? Tian pun lalu berkata, sebelumnya aku tidak menguasai teknik ini, dan kamu juga melihat di sebelah, yang mana itu menggangguku. Tian pun lalu berkata lagi, Lau Lau, ini sudah jam setengah 9, sekarang aku harus pergi, mari kita bicarakan sisanya besok. Setelah itu Tian pun lalu ingin pergi, tapi Lau Lau lalu memegang pundak Tian. Lau Lau lalu berkata, tunggu Tian. Lau Lau lalu berkata, Tian, ini pertama kalinya aku melihatmu mengumpulkan rumput jiwa kematian, keutuhannya sangat bagus. Adakah teknik dalam pengumpulannya? Tanya Lau Lau. Tian yang mendengar itu pun lalu berkata, bukankah itu hal yang biasa?
Lau Lau sangat kagum sekaligus senang dengan Tian. Lau Lau lalu berkata, Rashman membuat level kita menjadi lebih besar. Kau juga datang, bagaimana tentang pengumpulan material penyembuhan untuk kita? Tian yang pun lalu berkata, Pengki bilang karena tingkat Goch Dongyeon telah dibuka, tidak ada yang berhasil menyelesaikan levelnya. Itu hanya membuang-buang waktu saja. Lau Lau pun lalu berkata, terdapat banyak level tinggi material penyembuh di dungeon level 60. Kau juga dapat membantuku untuk mengumpulkan material penyembuh. Bagaimana dengan kita memberimu akunmu sebanyak 3 atau 7? Tian yang mendengar itu pun lalu berpikir sejenak. Tian lalu teringat oleh perkataan dari Paman Hao. Paman Hao berkata, benar di dunia ini akan sulit bergerak tanpa uang. Tugas sebelumnya dan biaya pemindahan pekerjaanku menghabiskan semua uangku. Dan juga aku akan menggunakan uang di kemudian hari. Tian pun lalu menyetujui usulan dari Lau Lau. Real sih, memang real. Semuanya itu memang butuh uang. Semuanya, hampir sih, bukan semuanya, hampir menyeluruh itu membutuhkan uang. Contohnya makan butuh uang, minum butuh uang, tidur butuh uang, kayak uang, dan segala macam itu pakai uang. Yang nggak butuh uang tuh cintaku kepadamu. Shin pun lalu berpindah ke sekolah. Ada seseorang yang berkata, Fang Tian, Fang Tian, Tian, Tian. Terlihat Tian yang sedang tidur dan dipanggil-panggil oleh temannya. Tian yang sedang tidur pun tiba-tiba kepalanya dilempar oleh seseorang. Orang itu berkata, kau benar-benar tidur di dalam kelas Cinaku. Jika kau tidak ingin belajar, keluarlah, ucapnya. Ternyata yang melempar tadi adalah guru dari Tian yang melempar kapur tulis itu. Setelah itu Tian pun lalu keluar dari kelas. Saat Tian keluar dari kelas, Tian mendengar sesuatu. Ken Yang, jangan datang ke kelasku lagi jika kau tidak mengerjakan PR, dengarnya Tian. Tian lalu melihat seseorang yang keluar dari kelas. Orang itu yang melihat Tian lalu berkata, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kamu berasal dari kelas mana? Tanyanya. Tian pun lalu menjawabnya dengan berkata, kelas bagian 3. Orang itu berkata, guru Cina di kelas 3 adalah pemimpin kelas. Kau tidak mungkin cukup berani. Kenapa kamu membuat kekacauan dengannya? Tian pun lalu menjawabnya dengan berkata, aku tertidur dalam kelasnya. Orang itu pun lalu merangkul Tian dan berkata, kawan, kau mendapat pengakuanku. Jadi aku akan membawamu ke tempat untuk bermain. Orang itu lalu memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Quen Yang. Quen Yang lalu mengajak Tian ke suatu tempat. Tian lalu berkata, kenapa kau membawaku ke klub olahraga? Tanya Tian. Quen Yang lalu berkata, turunkan suaramu Tian, jangan sampai orang yang ada di dalam mendengarnya. Aku dengar SMA Jingxin akan datang untuk menantang sekolah kita. Tian dan Quen Yang pun lalu mengintip dari luar. Terlihat di dalamnya ramai dan ada Yu juga di sana. Zhen Yang pun lalu berkata, tidak, kita terlambat, kita tidak mengira kita bakal kalah. Tian pun lalu bertanya kepada Zhen Yang, apakah SMA Ziyuan adalah sekolah yang bagus? Zhen Yang pun lalu berkata, SMA Ziyuan adalah ordinal kami seluruh dunia. Kali ini kita akan mengambil keuntungan dari kelulusan beberapa master di sekolah kita. Dan tidak ada seorang pun di klub yang datang untuk menantangnya. Sayang sekali, kata Zhong Yang. Zun Yang pun lalu berkata lagi, aku dengar di tahun terakhir ini ada 2 orang yang lulus dan diterima di Departemen Verdial Spesial keluar dari sekolah menengahmu. Aku tidak mengira itu akan menjadi selemah itu. Ternyata orang yang di dalam itu mendengar perkataan dari Zhen Yang. Orang yang di dalam itu lalu berkata, mulutmu itu benar-benar tidak bisa dijaga dan belum pernah menang ya, ucap orang itu. Yu pun lalu mencegahnya dengan berkata, jangan salahkan mereka, aku gagal dalam mengatur tim sekolah. Sedangkan orang-orang yang lain berkata, itu semua hanya rumor, pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Mereka pun sambil tertawa. Mereka menertawakan perkataan dari Zhen Yang. Hahaha, ucap mereka. Zhen yang melihatnya pun terlihat sangat marah. Tian dalam hatinya berkata, Master pernah bilang orang yang gampang didominasi, amarah dan juga kebencian itu gampang untuk diperdaya oleh orang lain. Zhen Yang pun lalu berkata, Tian, SMA Zunyu telah membuli sekolah kita. Aku tidak bisa membiarkannya. Zhen Yang pun lalu berkata lagi, jika kau membantuku kali ini saja, aku akan menjadi saudaramu di masa depan dan juga rekan bisnismu. Tian yang mendengar itu pun lalu terdiam. Tiba-tiba Zhen Yang pun lalu membisikkannya sesuatu. Tian yang mendengar rencananya pun lalu berkata, apakah hanya itu? Salah satu orang di sana berkata, Bos Chu, SMA Forces ini terlalu lemah. Benar, aku dengar mereka telah menginjak-injak kepala kita sebelumnya. Apakah itu benar? Orang yang satunya lagi pun lalu bergaya dan berkata, pencapaian kita adalah menjadi nomor 1 di seprovinsi. Sampah di dunia ini hanyalah seorang badut, ucapnya.
Orang itu pun lalu berkata lagi, aku akan membawakan kalian minuman, dan kalian pergilah ke dalam untuk mencari tempat duduk. Zhen Yang pun lalu berkata kepada Tian, ayo kita berikan pelajaran ke dia, ucap Zhen Yang. Ternyata orang itu pergi ke kamar mandi anjir, kukirain mau ngapain nyuruh teman-temannya duluan. Saat dia ingin masuk ke kamar mandi, tiba-tiba kepalanya dimasukkan ke dalam ember oleh Tian. Zhen Yang melihat itu pun tidak ingin diam saja, dia pun lalu menendang orang itu dan kepalanya terbentur ke tembok. Orang yang dikerjain oleh Tian dan juga Zhen Yang hanya bisa marah-marah. Zhen Yang pun lalu menendang-nendang kepala dari orang itu. Anjir barbar cok. Setelah itu Zhen Yang pun lalu berkata kepada orang itu, menghilanglah kamu sampah. Zhen Yang pun lalu berkata kepada Tian, ayo pergi Tian, ucapnya. Orang itu pun lalu membuka kepalanya dari ember dan berkata, Queen Yang, aku mengenali suaramu itu, dasar anjing, ucapnya. Setelah semua kejadian itu diperlihatkan Queen Yang dan juga Tian yang sedang makan-makan. Mantap anjir, ngerjain orang langsung pesta. Aduh, ngingat masa sekolah cok, aduh. Zhen Yang pun lalu berkata, hahaha, ini benar-benar keren, aku belum pernah melihat Ciu menderita sebelumnya. Zhen Yang pun lalu berkata lagi, itulah hukumannya jika berhutang mulut kepadaku, itu baru pukulan ringan, ucap Zhen Yang. Setelah itu Zhen Yang pun lalu menepuk-nepuk pundak dari Tian dan Zhen Yang berkata, kerja bagus kawan, terima kasih telah membantuku hari ini, beritahu apa yang kamu inginkan. Tian pun lalu berkata, bukankah itu normal untuk membantu sesama teman? Tapi untuk klub mengalami kekalahan, kenapa kau sangat marah? Apa kau anggota dari klub e-sport? Tanya Tian. Zhen Yang pun lalu berkata, itu dulu saat pelatih memainkanku. Tapi aku pun keluar dari klub dengan sangat marah, ucap Zhen Yang. Zhen Yang pun lalu berkata, sekarang pelatih itu telah diganti. Qin juga telah memintaku untuk kembali. Tapi aku selalu merasa sedikit tidak tahu malu, ucap Zhen Yang. Tian pun lalu memakan jagung dan sambil berkata, menurut pendapatku, aku akan kembali jika aku suka. Tapi aku dengar dari pendapat dari tim sekolah itu sangat ketat. Apa kamu benar-benar bagus? Tanya Tian. Zhen Yang pun lalu berkata, tentu saja aku bermain dengan sangat baik untuk melawan SMA Jinyuan tahun kemarin. Zhen Yang pun lalu berkata lagi, biarkan aku memberitahumu, kau bahkan tidak tahu sebagus apa aku dulu. Setelah itu Tian dan juga Zhen Yang merayakannya dengan tos minuman. Setelah itu Xin pun lalu berpindah lagi di rumah. Qian lalu bertemu dengan Tian. Qian lalu berkata, Tian, kau kembali. Guru Cina menemukan bahwa kau tidak berada di luar. Apa kau sangat marah? Tanya Qian. Tian lalu menjawabnya dengan berkata, bukankah dia yang menyuruhku untuk pergi? Qian pun lalu berkata lagi, kau benar-benar pergi. Guru Cina itu pasti akan menuntut ketika kau kembali. Dan aku tidak bisa membantumu, jadi berdoalah untuk keajaiban, jawab Qian. Tian yang mendengarkan itu dalam hatinya berkata, aku tidak peduli dengan itu. Tian pun lalu duduk dan ingin login ke dalam game. Tian lalu berkata, misi terakhir assassin, tidak peduli apapun itu, harus kuselesaikan secepat mungkin dalam 2 hari ini. Lalu muncul sebuah notifikasi sistem, tertulis, nama tugas pelatih assassin pemula, detail misi, pencapaian 1, bunuh makhluk yang lebih tinggi dibandingkan level kamu. 99999 misi telah selesaikan. Pencapaian 2, menangkan kompetitif duel dalam area 0 hingga 100. Pencapaian 3, bunuh monster yang lebih tinggi di atas level normal 10/10. Misi terakhir selesai. Pencapaian 4, bunuh level yang elit dengan 10 atau lebih di atasnya bos monster. Setelah itu Tian pun lalu dipersiapkan oleh beberapa pilihan. Lalu muncul beberapa notifikasi, sistem membidik bisikan tugas bermain terkait pemain terdeteksi, pelatih assassin 97. Lalu muncul lagi notifikasi dari sistem, peringatan misi permainan ini hanya untuk mode ranked, dan selain itu mode tersebut tidak terhitung dalam hasil misi. Lalu muncul beberapa notifikasi baru, apakah Anda ingin dilanjutkan mode ranked ke 332? Apakah Anda ingin menyembunyikan nama Anda dan muka Anda? Mengambil pemain dapat mengambil barang yang bagus, dan pun menjawab semuanya dengan iya. Lalu muncul lagi notifikasi baru, mencari musuh untuk para pemain. Lalu diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang berada di hutan. Anak kecil itu berkata, kenapa di sini tidak ada seorang pun, ucap orang anak kecil itu. Tian pun lalu tiba-tiba menyerang dari belakang dan lalu membunuh anak kecil itu. Tian lalu berkata, tentu saja seperti yang diminta dari sistem. Sekarang poinku menjadi rendah dan musuh yang aku lawan seharusnya pemula. Setelah itu lalu Tian mendapatkan sebuah notifikasi dari sistem, tertulis pemain Tian memenangkan permainan pertama, tingkat penyelesaian misi 1/100. Apakah Anda akan bermain permainan selanjutnya?
Tian pun lalu menerimanya dan Tian pun lalu membunuh satu persatu dari musuh yang ia harus kalahkan. Tian telah menghabisi banyak pemain. Lalu Tian mendapatkan sebuah notifikasi dari sistem tertulis Tian memenangkan kemenangan pertama yang melengkapi perpartisipasi 45/100. Lalu terlihat seseorang yang ingin login. Orang itu berkata, rankingku sekarang lebih dari 13.000, masih ada setengah bulan lagi. Dan terlihat orang itu sudah menunggu untuk mencari lawan 1 menit 30 detik mencari lawan. Orang itu lalu berkata, kenapa waktu pencariannya begitu lama sekarang? Orang itu pun lalu berhasil menemukan lawannya. Tertulis ia bernama Lee Elvel. Dia akan melawan Anonymous yang ia berlevel 63 yang memiliki XP 43.200 dengan lawannya tidak diketahui. Lalu terlihat orang itu yang seperti warrior dan orang itu pun lalu berkata, setelah pencarian yang begitu lama, sistem ini sepertinya mengatur musuh yang kuat untukku. Orang itu pun lalu berkata lagi, musuhku sepertinya ada di dalam hutan. Apakah dia seorang assassin atau pemanah? Tanya orang itu. Orang itu pun lalu merasakan sesuatu yang ia pun lalu bersiap untuk menyerang. Orang itu pun lalu melihat segerombolan gargoyle. Orang itu pun lalu berkata, hah, apa-apaan ini? Dan ia pun lalu terjatuh melihat itu. Orang itu yang terjatuh pun dalam hatinya berkata, salah, aku belum pernah mendengar seorang summoner yang bisa memunculkan gargoyle. Apakah ada asal-usul dari pihak lain? Orang itu pun lalu berkata lagi, biasanya ketika aku melawan seorang summoner, aku bisa tinggal menyerang summoner itu. Namun sekarang aku bahkan tidak tahu di mana summoner itu berada. Bagaimana caraku untuk bisa menangkan pertandingan ini? Orang itu pun lalu bersiap dan berkata, baiklah, apapun yang terjadi aku akan menghabisi kalian semua. Dan ia pun lalu menangkis serangan dari gargoyle. Saat orang itu sedang bertarung dengan salah satu gargoyle, tiba-tiba ia ditusuk dari belakang. Dan ia pun kaget karena yang menusuknya adalah seorang assassin. Tian pun dalam hatinya berkata, syukurlah aku bisa mengontrol para gargoyle ini untuk membantuku ketika aku sedang menggunakan mode stealth. Tian pun lalu berkata lagi, sepertinya sistem akan mencarikanku lawan-lawan yang lebih sulit karena aku meraih kemenangan berturut-turut. Tian pun lalu mendapatkan notifikasi dari sistem tertulis, selamat, kamu telah menyelesaikan misi pelatihan assassin. Anda telah memperoleh sejumlah besar karakter XP. Tertulis peringatan, sebagai pemain yang belum menyelesaikan level dungeon, XP ekstra akan disimpan. Batas yang tersedia untuk menyimpan XP adalah ke level 60. Tolong selesaikan pelatihan level dungeon secepatnya. Setelah itu Tian pun lalu dalam hatinya berkata, baiklah jika begitu aku akan bergabung ke tim dungeon level tinggi besok untuk membuka tingkatan levelku. Mohon maaf ya kalau ada beberapa yang susah dimengerti. Kita lanjut ke part berikutnya ya. Berjalan-jalan ke masa depan, pakai roket sampai roblai, dompet macet.